kita pahami, Mbak Anneke, adalah yang terjadi belakangan ini sentimennya adalah persis apa yang tadi disampaikan Mbak Anda di pengantar, yaitu penguatan US dollar. US dollar menguat hampir terhadap seluruh mata uang, baik mata uang negara utama maupun juga sebagian besar mata uang emerging market. Jadi yang perlu kita tekankan sekarang saat ini adalah penguatan US dollar. Dampaknya adalah kepada rupiah. Coba bayangkan Mbak Anneke, kalau dari data indeks DXY itu di bulan April itu masih di bawah 100 atau tepatnya di angka 97. Terus kemudian mengalami peningkatan sampai di September itu tertinggi 114,7. Sekarang kurang lebih di sekitar 110,89. Jadi ini yang sedang terjadi. Karena apa? Karena kelihatannya pelaku pasar investor untuk sementara ini mencari safe haven di mana? Di US dollar cash market. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, sentimen geopolitik yang berkepanjangan, tadi Mbak Anneke menyampaikan agresivitas kebijakan moneter terutama oleh The Fed dan juga bank-bank sentral utama lainnya di Eropa yang kelihatannya pun juga masih tetap agresif dan juga khusus terkait dengan kondisi ekonomi di wilayah Eropa termasuk di UK yang mengalami krisis. Nah ini yang kenapa US dollar mengalami penguatan. Jadi bukan hanya rupiah yang melemah, tapi yang lainnya kalau boleh dibilang hampir semuanya mengalami pelemahan. Demikian Mbak Anneke. Baik, artinya kalau melihat kemungkinan The Fed masih akan tetap agresif bahkan hingga tahun depan, ini masih ada potensi kalau rupiah akan melemah lebih dalam lagi, Pak Edi? Berpotensi, yes, ada potensi ke arah sana. Tapi itu yang ingin saya sampaikan adalah peluang mata uang yang lainnya melemah pun juga berpotensi besar. Karena sentimennya tadi, penguatan US dollar. Ini yang perlu kita tekankan menurut hemat saya, Mbak Anneke. Baik, Pak Edi, tadi Anda sampaikan yang melemah ini bukan hanya rupiah, begitu ya, kita lihat negara-negara maju juga terkoreksi karena adanya penguatan dolar Amerika Serikat ini. Tapi sejauh apa sih sebenarnya daya tahan rupiah? Nah, untuk kita bisa menjawab sejauh mana daya tahan rupiah, paling tidak saya melihat dari 2 hal, Mbak Anneke, ya. Pertama adalah saya ingin membandingkan seberapa pelemahan mata uang rupiah dibandingkan mata uang lainnya, peers kita, dan juga bagaimana perubahan cadangan devisa di negara-negara peers kita, Mbak Anneke. Saya ambil contoh yang kebetulan datanya sudah lengkap itu di bulan September. Penurunan cadangan devisa kita, kalau saya lihat dari data Mbak Anneke, itu kita hanya menurun 1,07% di bulan September. Sementara peers kita dari yang data kami punya, contoh Malaysia itu menurun 3,46%. Kalau kita bicara Thailand 7,24%. Katakanlah ke Filipina 4,04%. Kita relatifly penurunan cadangan devisa kita relatif terbatas. Sementara pergerakan mata uang kita atau pelemahan rupiah kita di bulan September itu pun juga dibandingkan peers tadi, itu pun kita relatif terbatas. Rupiah melemahnya 2,53% di September, Malaysian ringgit itu sekitar 3,5%, Filipina 4,25%, Thailand baht itu 3,36%. Korean won bahkan 6,5%. Nah, dari aspek itu saya melihatnya blessing kita, bersyukur kita, Mbak Anneke, bahwa dalam situasi yang seperti ini support daripada hasil ekspor kita yang masih cukup kuat, yang berkontribusi di dalam memberikan suplai di pasar itu masih lumayan membantu menahan pelemahan rupiah kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana implikasi terhadap indikator ekonomi. So far sebagaimana kita ketahui, Mbak Anneke, bahwa PDB kita pun dengan di Q2 masih kuat 5,44%, external balance kita itu pun juga masih sangat positif, masih cukup kuat, dan juga purchasing manager index di beberapa negara wilayah Asia menurut asesmen ADB itu sudah masuk ke wilayah kontraksi. Alhamdulillah kita masih berada di wilayah yang ekspansi. Menurut saya
ini adalah salah satu bentuk indikator yang bisa kita lihat mengenai daya tahan rupiah. Demikian Mbak Nike. Baik, Pak Edi.